Film yang diadaptasi dari novel karya Seth Graham Smith ini akan menceritakan salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu Bapak Presiden Abraham Lincoln, yang ternyata sebelum menjabat sebagai presiden, dulunya beliau pernah nyambi menjadi seorang pemburu vampir dengan hanya bermodalkan kapak sebagai senjatanya. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1800-an di mana hukum perbudakan masih dilegalkan, bahkan orang yang tidak memiliki akta kelahiran sekalipun dapat dianggap sebagai budak. Dan kisah akan berfokus kepada Abraham Lincoln yang umurnya masih sangat belia, atau kita bisa memanggil beliau dengan sebutan Abe. Kala itu, Abe yang sedang membantu ayahnya bekerja, tiba-tiba melihat temannya sedang dipecut seorang pria, lantas dia menolong temannya itu, disusul dengan si ayah yang juga ikut membantu. Pria ini bernama Jack Bart, pemilik dermaga tempat si ayah bekerja, di mana si Jack Bart ini tidak senang dengan tindakannya si ayah barusan, dan sebagai gantinya dia memaksa si ayah untuk membayar hutangnya sekarang juga yang dikatakan sudah lama nunggak. There are other ways to collect the debt. Malamnya ketika sang ibu sedang molor enak, Abe terlihat masih terjaga dan sedang mengisi buku catatan pribadinya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Yang tak lama setelah itu datang seseorang yang entah siapa itu diam-diam masuk ke dalam rumah. Dan ketika Abe mengintip lewat celah kayu, tiba-tiba ya, tampak seorang pria dengan tatapan menyeramkan yang jika dilihat lebih teliti lagi, sosok itu adalah Jack Bart. Entah apa yang dia lakukan di sini, tetapi saat pagi menjelang, ibunya tiba-tiba terserang penyakit aneh di mana tubuhnya menjadi sangat pucat disertai kejang-kejang sampai penyakit tersebut merenggut nyawa sang ibunda tercinta. You promise me? You promise me you won't go and do anything foolish? Singkat cerita, 9 tahun sudah berlalu di mana si ayah juga sudah menyusul sang ibu ke alam baka, dan karena sudah tidak terikat pada janji, Abe berniat untuk membalaskan dendam kematian ibunya yang tepat pada malam ini juga dia akan membunuh Jack Bart. Kebetulan Jack Bart sedang sendirian di dermaga tersebut. Saat itulah Abe mengambil kesempatan itu untuk langsung menembaknya. Namun sesuatu yang sangat tidak terduga pun terjadi. Tanpa Abe sadari, dia lupa mengisi peluru di pistolnya hingga memaksanya untuk segera masuk ke dalam gubuk yang ada di sana. Panik, tegang, gelagapan itulah yang dia rasakan sekarang. Sampai pada satu titik dia berhasil melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai mata kanan Jack Bart. Setelah itu terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Jack tiba-tiba bangkit kembali dan langsung mengajarnya sampai babak belur. Tetapi pada saat yang sama muncul seseorang yang langsung melempar Jack Bart sampai terpental jauh. Ketika sudah sadar, Abe mendapati dirinya berada di rumah seseorang. Di sanalah dia bertemu dengan orang yang sudah menyelamatkannya. Dia bernama Henry, pria yang sama yang dia jumpa waktu di bar tadi malam. Di situ Henry mengatakan fakta yang sangat mengejutkan. Jack Bart yang dia coba bunuh tadi malam selama ini ternyata seorang vampir, makhluk mitos penghisap darah dengan ciri khas taring panjang di giginya. Yang dalam film ini vampir mampu beradaptasi di bawah terik sinar matahari dan mereka hanya bisa dibunuh dengan senjata berbahan perak. No, Mr. Lincoln. Vampires are real. Vampire? Yes. Immortal, blood-sucking demons. Karena misi balas dendamnya masih belum tercapai, Abe memohon kepada Henry untuk mengajarinya cara membunuh vampir. Tetapi sebelum itu, Henry memintanya berjanji untuk menuruti semua perintahnya, di mana Henry akan menjadikannya sebagai pemburu vampir yang bukan hanya Jack Bart saja targetnya, tetapi semua vampir yang juga menjadi ancaman bagi banyak orang. Promise to cast aside all notions of vengeance and commit to the life of a hunter. I mean, Kemudian Abe disuruh untuk memilih senjata mana yang dia suka. Namun karena menggunakan senjata api dirasa kurang greget dan kurang beradrenalin, dia justru memilih kapak sebagai senjatanya. Tapi jangan salah, Abe yang sedari kecil sudah terbiasa membelah batang-batang kayu yang tebal, mampu merobohkan sebatang pohon hanya dengan satu kali tebasan.
Dikatakan bangsa vampir sudah berada di benua Amerika selama berabad-abad, membunuh penduduk asli dan pemukim awal. Tetapi ketika pedagang Eropa datang dengan budak-budak mereka, bangsa vampir memutuskan untuk membangun sebuah kerajaan di wilayah selatan, dan di sanalah mereka menggunakan para budak sebagai makanan untuk dihisap darahnya. Dari semua vampir yang ada, terdapat dua vampir yang dikenal sangat berbahaya. Mereka berdua adalah Adam dan juga Vedoma. Teruntuk Adam sendiri, beliau bukan sembarang vampir, sebab beliau adalah sesepuh dari bangsa vampir itu sendiri yang sudah hidup selama ribuan tahun. The hunters. To keep the balance, it falls to us, Abraham, to ensure that this remains a nation of men and not monsters. Kemudian kita lompat ke tahun 1837, tepatnya sudah 10 tahun Abe menjadi pemburu vampir, dan kali ini Henry mengirimnya ke suatu kota bernama Springfield. Di sanalah dia bertemu dengan seorang pemilik toko bernama Joshua Speed, di mana Joshua mengizinkannya untuk tinggal di lantai 2 tokonya secara gratis, tapi dengan syarat Abe harus bekerja sebagai pegawainya. If the tenant were willing to work here in return. Mulai dari situlah Abe bekerja sebagai penjaga toko dari pagi sampai petang, tetapi saat malam sudah larut, dia akan pergi memburu vampir-vampir yang sudah ditargetkan, di mana salah satu target buruannya adalah vampir yang menyamar sebagai apoteker. Dan ketika sudah bertemu dengan si target, tiba-tiba ya, Abe masuk ke dalam jebakannya, membawanya ke basement, tempat di mana banyak sekali mayat yang digantung terbalik dengan kondisi bersimbah darah. Tetapi Abe tidak panik sedikit pun, yang meskipun dalam kondisi terpojok, dia masih mampu melawan balik dan langsung menghabisinya saat itu juga. Pada hari selanjutnya, tokonya kedatangan seseorang bernama Mary Todd, seorang gadis cantik dari keluarga kaya dan beradab, di mana Mary juga sudah bertunangan dengan seorang calon anggota dewan. Namun pada saat yang sama, Mary juga terpesona dengan Abe yang parasnya lebih good looking daripada tunangannya sendiri. Tiba di suatu malam, keduanya pun diundang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah Mary. Namun yang perlu kalian ketahui, tujuan Mary mengundang Abe ke pestanya semata-mata supaya bisa lebih dekat dengannya, yang meskipun sudah memiliki seorang tunangan, Mary malah jatuh cinta kepada Abe. Begitu juga dengan Abe sendiri yang sama tertariknya kepada Mary. Expect that few men could ever hope to provide that for you. Well, they've taken an interest in you. Sejak saat itulah hubungan di antara keduanya semakin dekat, di mana mereka sudah beberapa kali berkencan, dan tanpa sepengetahuan Mary, Abe memiliki sebuah rahasia yang sangat amat besar, yaitu membasmi para vampir di setiap malamnya. Dan tidak lupa, Abe juga menghapus jejak-jejak perburuannya dengan cara mengubur semua mayat-mayat tersebut di sebuah tanah kosong. I'd kill the monster, and I would kill again. Selain itu, Abe memiliki suatu kebiasaan yang sudah menjamur ketika dia masih kecil, di mana dia selalu mencatat hampir semua aktivitas di buku catatan pribadinya. Dan tidak hanya itu, ternyata Abe memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang pengacara yang di setiap waktu luangnya seringkali dia gunakan untuk membaca buku. Sampai tiba di suatu malam, tokonya kedatangan seorang pelanggan yang ternyata orang itu adalah teman masa kecilnya, yaitu bocah yang sama yang kita lihat di awal tadi, dan dia bernama Will Johnson. Kebetulan saat ini Will sedang membutuhkan bantuannya, di mana dia sedang dikejar-kejar pemburu bayaran karena dituduh sebagai budak pelarian. Mr. Speed, I promise. Baru berjalan beberapa langkah, keduanya langsung bertemu dengan pemburu bayaran tersebut, dan tidak tinggal diam, mereka pun terlibat adu mekanik yang ujung-ujungnya mereka berdua ditangkap karena sudah berbuat onar. Tetapi untungnya ada Mary yang datang untuk menjamin kebebasan mereka berdua. Namun di satu sisi, Abe baru menyadari sesuatu, bahwasannya masalah perbudakan di negeri ini sudah sangat gawat. Untuk itu, dia akan mengambil langkah yang besar demi menciptakan suatu perubahan dengan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota dewan. I used to say plant your feet and stand firm. I wouldn't back away from what's right just because it's hard. Keesokannya dia pun memulai kampanye di tengah kota, dan dengan cara bicaranya yang lantang, tegas, dan sangat karismatik, pidatonya membuat semua orang menjadi terkagum-kagum. Di saat yang sama, Henry datang untuk bertemu dengannya, di mana maksud kedatangannya kali ini adalah untuk memberikannya misi membunuh seorang vampir, dan kali ini adalah nama dari vampir yang selama ini sudah lama dia nanti-nantikan, yang tidak lain the one and only Jack Bart. Be careful.
Tidak pakai lama, dia pergi ke dermaga tersebut dan kebetulan Jack Bart sedang ada di sana. Namun untuk membunuhnya ternyata tidak semudah yang dia kira. Ditambah lagi dengan lokasi pertarungan mereka yang dipenuhi dengan banyak kuda yang bersiliweran, tentunya akan sangat sulit untuk melakukan pergerakan. Namun di saat yang sama, keduanya jatuh ke bawah tebing yang ketika baku hantam dilanjutkan, Abe melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Tak disangka, gagang kapaknya ternyata sudah dimodif agar bisa menembak, tetapi yang lebih tidak disangka, Jack Bart mengatakan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Rupa-rupanya, Henry yang selama ini dia percaya sebagai guru sekaligus temannya, faktanya juga seorang vampir, di mana Abe langsung menyerangnya secara tidak pugu-pugu, tetapi Henry mencoba untuk menceritakan masa lalunya sebelum semua ini bisa terjadi. You are not the only one who has lost everything. Diceritakan dulu saat masih menjadi manusia, Henry yang saat itu sedang berkelana bersama dengan sang istri tiba-tiba dibegal gerombolannya si Adam, di mana dia mampu mengalahkan semua kroconya, tapi tidak dengan Adam yang mampu menyerang dengan sangat cepat. Sampai pada satu titik, Henry yang sudah tumbang digigit lehernya, begitu juga dengan istrinya yang juga digigit. Tetapi ada sebuah perbedaan yang terjadi jika Henry langsung berubah menjadi vampir, namun tidak dengan istrinya yang justru langsung tewas saat itu juga. Lantas, kenapa itu bisa terjadi? Dikatakan, setiap manusia memiliki jiwa yang berbeda-beda, sebagian memiliki jiwa yang murni, dan sebagian lagi memiliki jiwa yang kotor, di mana jiwa yang murni akan menolak mutasi yang disebabkan oleh gigitan vampir hingga berujung pada kematian, begitu juga dengan sebaliknya. Itulah kenapa Henry dapat berubah menjadi vampir, sedangkan istrinya tidak, dan hal yang sama juga pernah terjadi kepada ibunya si Abe, karena memiliki jiwa yang murni, gigitan dari vampir Jack Bart menyebabkan sumber penyakit di tubuhnya. Tidak cukup sampai di situ, ketika dia ingin menusuk Adam dengan pisau peraknya, tiba-tiba ada sesuatu yang mencegahnya, sampai Adam mengatakan bangsa vampir tidak bisa saling membunuh karena pada dasarnya mereka sama-sama sudah mati dan hanya manusia sajalah makhluk hidup yang bisa membunuh orang mati seperti mereka. Itulah kenapa Henry melatih Abe menjadi seorang pemburu vampir, sebab dialah satu-satunya manusia yang mampu melakukannya. Goodbye. Seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar, Abe pulang ke tokonya dengan perasaan kecewa. Tetapi perasaan kecewa tersebut mendadak berubah menjadi berdebar-debar ketika Mary tiba-tiba datang. Karena pada momen ini Abe memutuskan untuk melamar Mary menjadi istrinya, dan dengan senang hati Mary menerima lamarannya tersebut. Sampai pada tanggal 4 November 1842 akhirnya mereka sudah resmi menikah, di mana pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang termasuk Henry yang juga ikut datang. Henry, please. I'm afraid that's a hazard of carrying one's own body. Heavens, Mr. Sturgis are as chilly as the winter wind. Di sisi lain, Adam bersama dengan antek-anteknya sedang berkabung melepas kepergian Jack Bart saudara mereka, di mana Adam yang marah kemudian menyuruh saudarinya untuk membuat rencana balas dendam kepada si Abe. I think we can find a way to tempt him. We're gonna throw a ball in his honor. Dan benar saja, pada suatu malam di Istana Gedung Putih, Abe yang waktu itu sudah terpilih sebagai anggota dewan tiba-tiba mendapat sepucuk surat berisi ancaman bahwasanya Will saat ini sedang mereka sandera, dan Abe diminta untuk datang ke suatu tempat di wilayah selatan. Dan tidak pakai lama, Abe langsung menerima undangan tersebut, di mana dia juga terpaksa menceritakan segalanya kepada Joshua. You and me, Abraham, together we can accomplish anything. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah yang sangat megah, tempat di mana Will bersama budak-budak lainnya sedang berdansa dengan masing-masing pasangan mereka. Namun suasana mendadak berubah menjadi sangat mencekam tatkala masing-masing dari pasangan mereka tiba-tiba menggigit leher mereka dengan brutalnya. Dan pada saat yang sama, Abe mendobrak masuk lalu membunuh semua kroconya Adam dengan cukup mudah. Namun ketika berhadapan dengan Vedoma, Abe langsung dibuat terpojok dan sama sekali tidak bisa bergerak. Yang dalam situasi tersebut Adam memaksanya untuk melakukan sesuatu, di mana Adam memaksanya untuk membunuh Henry, dan jika dia menolak maka Will sahabatnya akan dibunuh tepat di depan matanya. Tetapi tiba-tiba
Ya, Joshua yang disangka kabur dengan nekatnya membobol pintu masuk menggunakan kereta kuda. Yang kesempatan itu mereka gunakan untuk kabur menaiki kereta tersebut. Dan ketika mereka kebingungan mencari tempat yang aman, untungnya ada seorang wanita yang mempersilahkan ketiganya naik ke perahunya untuk bersembunyi. Sampai pagi tiba, ketiganya pun dibawa ke sebuah gereja yang di dalamnya terdapat beberapa budak yang juga sedang bersembunyi. Yang seperti kita ketahui, budak-budak di wilayah ini dijadikan sebagai makanan bagi para vampir, dan semua itu membuat mereka dirundung rasa ketakutan karena sewaktu-waktu mereka lah yang akan menjadi korban selanjutnya. We talk about monsters and demons. Slaves disappearing. People getting killed every day. Dan hal inilah yang membuat hati Abe semakin tergerak untuk secepatnya menghapus perbudakan di negeri ini dengan membawa topik ini untuk dibicarakan pada rapat anggota dewan, di mana sebagian besar dari mereka sangat setuju dengan pendapatnya, tetapi tidak dengan Henry yang malah menentang keras hal tersebut dikarenakan para budaklah yang selama ini mencegah bangsa vampir untuk tidak menjajah wilayah utara, yang dengan kata lain, jika perbudakan sampai dihapus akan terjadi perang besar antara bangsa vampir dengan bangsa manusia. Slavery, Abraham. You cannot take on the whole South. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan Henry, Abe tetap teguh pada keputusannya, di mana untuk kedepannya nanti dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kapaknya sebagai senjata, karena senjata yang cukup ampuh untuk masalah kali ini adalah dengan menggunakan pemikiran yang tajam, kritis, bijak, dan loginawi. Sampai pada tahun 1860, akhirnya Abe telah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat di usianya yang sudah kepala 5, sementara kedua sahabatnya, yaitu Will dan Joshua, juga diangkat sebagai asisten pribadinya, yang pada saat itu juga Abe dan Mary juga sudah dianugerahi seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Willie. Keputusannya sebagai presiden untuk menghapus sistem perbudakan tentunya mendapat pertentangan dari banyak pihak, terutama 7 negara bagian di wilayah selatan yang memutuskan untuk melakukan pemberontakan, di mana hal tersebut mengakibatkan Amerika terpecah menjadi 2 faksi, di antaranya Union atau Utara yang merupakan kubunya si Abe, dan Konfederasi atau Selatan yang merupakan kubu dari 7 negara bagian yang tengah melakukan pemberontakan sampai memicu perang saudara yang pecah pada tahun 1861. Selang 1 tahun berlalu, sebanyak 20.000 nyawa prajurit berjatuhan, di mana Abe sebenarnya juga tidak ingin hal seperti ini terjadi, tetapi cuman inilah satu-satunya cara agar dia bisa mencapai tujuannya. Sampai pada tanggal 22 September 1862, dia pun mencetuskan proklamasi emansipasi untuk memerdekakan semua budak di setiap negara bagian, terutama di negara-negara bagian yang tengah melakukan pemberontakan, seiring dengan beberapa wilayah di selatan yang sukses direbut pasukan miliknya. In rebellion against the United States shall be then, Henceforward shall be free. Sampai suatu hari, Willie sang anak yang sedang main sendirian didatangi seorang pelayan di kamarnya, yang ternyata dia adalah Vedoma yang sedang menyamar, dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, Willie mendadak sakit parah setelahnya, di mana Abe yang baru saja pulang untuk menengok kondisinya pun seketika menjadi terdiam, sebab hal yang sama juga pernah terjadi kepada ibunya yang sudah lama meninggal, yang berarti sudah tidak ada harapan lagi untuk menyembuhkannya. Sampai keesokan malamnya, Willie sang putra tercinta telah pergi untuk selama-lamanya. Di situ juga ada Henry yang datang untuk berbelasungkawa, di mana mereka berdua juga sudah menyadari kalau ini adalah perbuatan dari para vampir yang lebih memilih untuk mengincar orang-orang terdekatnya. Tanpa disadari, perbincangan mereka berdua didengar oleh Mary yang ternyata sudah mengetahui semua kebenaran yang selama ini telah disembunyikan suaminya, setelah Mary diam-diam membaca buku catatan pribadinya si Abe yang selalu disimpan di saku jasnya. Dan tidak hanya itu, Mary juga sampai menyalahkannya atas meninggalnya Willie anak mereka. Kembali pada permasalahan utama, kubu pemberontak yang terus-terusan kalah perang memutuskan untuk bersekutu dengan bangsa vampir, di mana Adam selaku pimpinan mereka setuju untuk memberikan bantuan dengan mengubah semua prajurit pemberontak yang tersisa menjadi vampir, sehingga dengan begitu kekuatan fisik mereka akan bertambah jauh lebih kuat dan kebal terhadap senjata biasa.
Akibatnya, kubu utara yaitu kubunya si Abe mengalami banyak kekalahan telak yang jika terus-terusan seperti ini, mungkin mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kemenangan. Tetapi ketika sedang makan siang bersama dengan Mary, Abe tiba-tiba teringat akan sesuatu kalau ada satu material yang sangat ampuh untuk dijadikan senjata yang dapat membunuh pasukan musuh, dan material tersebut tidak lain adalah silver atau perak yang merupakan satu-satunya kelemahan bagi para vampir. Silver is what we need. Tidak pakai lama, Abe memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua benda-benda yang berbahan perak tanpa terkecuali perabotan rumah tangga milik warganya sendiri, di mana setelah itu semuanya dibentuk ulang untuk dijadikan berbagai senjata seperti bayonet, pisau, peluru, dan semacamnya, yang nantinya semua senjata tersebut akan dikirim kepada sisa pasukan mereka yang ada di garis depan. Now, how are we gonna get all this there? That is a lot of silver, Abe. Namun tanpa Abe sadari, Joshua diam-diam telah mengkhianatinya, di mana dia sengaja membocorkan informasi pengiriman senjata perak tersebut kepada Vedoma dengan alasan dia sudah jengah dengan perang ini yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa, dan dia menilai jika Abe lah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. You've done the right thing. More than anyone's responsible. He is my friend, but I love this country even more. Untuk pengirimannya sendiri akan dikirim menggunakan kereta, dan karena semua pasukan yang tersisa sudah dikirim ke garis depan, Abe diharuskan untuk menggunakan kemampuannya sendiri yang setelah sekian lama disimpan, akhirnya dia kembali menggunakan kapak kesayangannya. This war ends tonight. It's time we had a nation of our own. Tibalah mereka di malam penentuan. Terlihat Abe, Joshua, dan juga Will sudah dalam perjalanan. Sementara di sisi lain, Mary sang istri diperlihatkan sedang pergi meninggalkan kota Washington dengan ditemani seorang wanita bernama Mrs. Tubman, wanita yang sama yang pernah menolong Abe dan kawan-kawan sewaktu mereka dikejar para vampir. Di tengah jalan, mereka sempat dihadang oleh gerombolannya si Adam, tetapi untungnya Adam memilih untuk mengabaikan keduanya. Namun yang tidak Adam sadari, Mary dan Mrs. Tubman ternyata tidak berdua saja, melainkan ada banyak orang lagi yang sedang bersembunyi di balik semak-semak, dan nampaknya ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Entah apa itu, nanti kita juga akan tahu. Balik lagi ke kereta tersebut, selain mereka bertiga, ternyata Henry juga ada di sana, di mana maksud kedatangannya kemari adalah untuk memperingatkan Abe bahwasanya ada seorang pengkhianat di dekatnya yang tidak lain adalah Joshua, sahabatnya sendiri, yang mana sebelumnya Henry ternyata sudah memergokinya saat sedang bertemu dengan Vedoma. Namun selebar apapun dia berbicara, Abe tetap tidak ingin mempercayainya. Speed is leading. I have no idea what you're talking about. Sementara itu, Will yang sedang berjaga di gerbong belakang tiba-tiba mendengar sesuatu dari luar yang ketika dia mencoba untuk memeriksanya, dia dikejutkan oleh dua sosok vampir kroconya Adam yang ternyata sudah tiba di sini. Tetapi untungnya, Will mampu mengalahkan mereka dengan pistol beramunisi perak. Well, that's all according to plan. Setelahnya, pasukan vampir dalam jumlah yang banyak mengepung kereta itu, dan secepatnya Will melapor kepada Abe untuk bertindak, yang meskipun sudah menjadi bapak-bapak yang usianya sudah setengah abad, kemampuan bertarung yang mereka miliki sama sekali belum tumpul. Pertarungan pun menjadi terpusat pada bagian atap gerbong, di mana jumlah vampir yang datang juga semakin banyak. Alhasil keduanya harus saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi, satu-satunya senjata yang dapat mereka gunakan tinggal kapak tersebut, dan secara bergantian mereka menggunakannya untuk menyerang para vampir yang terus berdatangan. Setelah vampir-vampir kroco berhasil mereka bantai, sekarang tinggal tersisa pentolannya saja, yaitu si Adam. Dan seketika mereka berdua langsung dibuat terpojok, yang pada titik itu Adam berniat untuk menggigit lehernya si Abe. Beruntung hal itu dapat dicegah Henry yang memutuskan untuk membantu mereka. Akan tetapi meskipun sudah menjadi vampir, kemampuan milik Adam masih jauh lebih kuat daripada dirinya.
Di tengah pertarungan, Adam dan Henry menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Kotak-kotak yang selama ini mereka kira berisi kumpulan senjata perak tersebut ternyata cuma berisi bongkahan batu, yang dengan kata lain mereka semua sudah tertipu, karena pada kenyataannya ini semua adalah bagian dari rencananya si Abe, di mana dia menjadikan kereta ini sebagai umpan untuk mengumpulkan semua pasukannya Adam pada satu tempat sekaligus. There is no silver on this train. We've been tricked, Adam. Tidak lama setelah itu, muncul satu masalah baru yang sangat amat gawat. Jembatan yang akan mereka lewati tiba-tiba sudah terbakar di lalap api, sehingga dengan cepat Joshua pergi ke belakang gerbong untuk mencari Abe dan juga Will. Tapi naasnya, dia malah bertemu dengan Adam yang sudah kalap, dan karena Joshua sudah berbohong kepadanya, Adam langsung menggigitnya. Tepat di saat yang sama, gerbong tempat mereka berpijak satu persatu jatuh ke bawah. Sementara itu, Adam yang masih ada di sana pun berniat untuk langsung membunuh Abe. Saat itulah Abe mengapalkan jam saku perak miliknya yang langsung dia gunakan untuk menuju Adam, tepat menembus jantungnya. Seketika Adam langsung terbunuh, tetapi masalah masih belum selesai. Terlihat lokomotif yang mereka tumpangi tidak kuat untuk menanjak ke atas, tetapi untungnya Henry dengan sekuat tenaga menarik lokomotif tersebut supaya keduanya dapat menyelamatkan diri. Akhirnya pertempuran berhasil mereka menangkan dengan satu korban jiwa, yaitu Joshua yang nampaknya tidak selamat. Tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak Henry. Jikalau kereta barusan cuma sekedar umpan, jadi siapakah yang membawa semua perak tersebut? If the train was a decoy, where is the silver? Masih ingat dengan orang-orang yang pergi bersama dengan Mary? Nah, rupa-rupanya semua perak tersebut diam-diam dibawa mereka semua dengan berjalan kaki, di mana mereka juga sudah sampai di tempat tujuan tanpa hambatan sedikit pun, dan dengan cepat semua senjata serta amunisi perak tersebut dibagikan kepada semua prajurit yang tersisa. Di saat yang sama, ternyata Vedoma juga ada di sana, dan karena terdapat banyak perak di tempat itu, penglihatannya mendadak menjadi kabur, di mana Mary yang sadar akan kedatangannya pun mengambil kesempatan itu untuk menghabisinya. Akhirnya kemenangan sudah di depan mata. Terlihat pasukan vampir milik musuh sama sekali tidak berkutik, bahkan mereka mampu dikalahkan dengan cukup mudah. Sampai pada tanggal 9 April 1865, perang saudara sudah usai, di mana segala perbudakan juga dihapuskan, dan sesuai pidato yang disampaikan Bapak Presiden Abraham Lincoln, negara ini akan memiliki kemerdekaan baru dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah 5 tahun lebih menjabat sebagai presiden, akhirnya Abe bisa bersantai sedikit dan menghabiskan waktu bersama dengan Mary, sang istri, di mana mereka berencana untuk pergi menonton pertunjukan teater pada malam itu. Dan sebelum pergi, Abe memberikan buku catatan pribadinya kepada Henry sebagai bentuk kenang-kenangan. Mungkin umurnya tidak akan panjang seperti Henry, tetapi namanya sebagai presiden Amerika Serikat akan tetap abadi. However, history remembers me if it does at all. A fraction of the truth. Dan terakhir, film diakhiri dengan zaman yang diperlihatkan sudah berkembang, di mana Henry yang tentunya masih hidup nampak sedang nongkrong di sebuah bar. Di situ dia menepuk pundak salah seorang pemuda sampai tidak sengaja menjatuhkan pistol yang si pemuda simpan. So ya, itulah alur cerita dari film Vampire Hunter. Semoga kalian terhibur ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.